Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupnya. Adapun macam-macam adaptasi yaitu 1. Adaptasi morfologi. 2. Adaptasi fisiologi. 3. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk atau struktur pada organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Berikut ini akan dijelaskan tentang bentuk adaptasi morfologi yang terjadi pada makhluk hidup. 1. Paruh burung. 2. Kaki burung. 3. Tumbuhan kaktus. 4. Teratai. 5. Mulut serangga. 1. Paruh burung memiliki bentuk yang berbeda-beda dan bermacam-macam tergantung dari cara hidupnya serta jenis makanannya. Contohnya burung elang yang memiliki paruh yang besar, kuat dan memiliki ujung yang runcing yang digunakan untuk merobek-robek mangsanya. Sedangkan bebek memiliki paruh yang lebar dan pipih. Bentuk paruh bebek yang pipih yang digunakan untuk menjaring makanannya di air. Contoh paruh yang lainnya yaitu paruh pada burung kakatua. Burung kakatua yang memiliki paruh yang pendek, kuat serta melengkung yang digunakan untuk memecah biji-bijian yang merupakan makanan burung tersebut. 2. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda. Perhatikan bentuk kaki burung elang dan burung penguin. Keduanya memiliki tempat hidup dan makanan yang berbeda. Elang biasanya hidup di hutan atau ladang, penguin hidup di daerah kutub. Bentuk kaki burung pemangsa seperti elang memiliki cakar yang kuat untuk mencengkeram mangsa yang dijadikan makanannya. Sedangkan bentuk kaki burung penguin memiliki selaput untuk membantu saat berenang. 3. Tumbuhan kaktus. Bentuk adaptasi yang dilakukan tumbuhan, yaitu dengan menyesuaikan bentuk daun, akar, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Bentuk perubahan yang terjadi sebagai berikut. A. Daun pada tumbuhan xerofit umumnya berbentuk menyerupai duri atau cenderung kecil-kecil. Luas permukaan daun yang kecil ini berfungsi untuk memperkecil proses penguapan sehingga menghindari kehilangan air terlalu banyak pada tubuh tumbuhan. B. Akar pada tumbuhan xerofit umumnya memiliki bentuk yang panjang dan menyebar ke segala arah. Tujuannya adalah mencari sumber air untuk kebutuhan tumbuhan. Dengan begitu, kebutuhan air tumbuhan akan tercukupi karena jangkauan penyerapan air dalam tanah semakin luas. C. Tumbuhan xerofit memiliki sedikit stomata dan tubuhnya dilapisi lapisan lilin secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir laju transpirasi pada tubuh tumbuhan dikarenakan suhu udara tempat hidupnya sangat tinggi. Tumbuhan membatasi diri dari proses transpirasi untuk meminimalisir penggunaan cadangan air dalam tubuh tumbuhan. 5. Mulut serangga. Adaptasi morfologi pada serangga misalnya, lalat memiliki mulut penyerap, berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang ia hinggapi. Tekstur mulut ini seperti spons. Cara kerjanya pun hampir sama seperti spons yang menyerap air, kupu-kupu. Untuk memudahkannya dalam mengambil nektar pada bunga, ia memiliki bentuk mulut penghisap. Bentuk mulut kupu-kupu jika diperbesar hampir sama seperti belalai gajah. Lebah atau tawon memiliki bentuk mulut penghisap penjilat yang berfungsi sebagai alat bantu dalam mencari makanan, terutama untuk menghisap nektar bunga. Nyamuk merupakan serangga yang memiliki bentuk mulut penghisap dan penusuk. Mulut tersebut membantunya saat menghisap darah. Sistem gerak depan. Homologi merupakan salah satu bukti dari adanya evolusi. Homologi adalah kesamaan pada beberapa spesies yang dihasilkan dari leluhur yang sama.
Salah satu contoh homologi adalah tungkai pada lengan manusia memiliki struktur dan susunan yang sama dengan sayap burung dan sirip paus, walaupun semua struktur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Berdasarkan informasi struktur homolog ini, yang juga dipadukan dengan informasi morfologi lain serta catatan fosil, dapat dibuat sebuah pohon evolusi dari hewan-hewan tersebut. Di bawah ini terdapat pohon evolusi dari kelompok hewan tetrapoda yang memiliki struktur tungkai. Struktur tubuh tumbuhan menyesuaikan kadar air. Hidrofit. Ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah atau malah hidup di air. Sesuai dengan kata hidro, yang artinya air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit adalah terapung di atas air, mempunyai permukaan daun yang lebar, batangnya menggembung seperti berongga berisi udara sehingga bisa membuat mengapung di air seperti pelampung. Akarnya kecil sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Contoh tumbuhan hidrofit adalah kangkung, teratai, kiambang, dan eceng gondok. Xerofit adalah tumbuhan yang telah beradaptasi terhadap kehidupan di daerah kering. Xerofita atau xerofit, yaitu tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan kering atau kondisi kelembaban udara yang sangat rendah. Tumbuhan jenis ini dapat bertahan hidup pada daerah yang sangat panas dan kering, walaupun hanya mendapat sedikit air. Contoh khas tumbuhan jenis xerofit adalah kaktus, lili gurun, pohon kurma, aloe vera, setawar, Sepsenseveria. Tumbuhan xerofit memiliki struktur fisik yang sesuai untuk bertahan hidup pada suhu yang ekstrim panas dan kekurangan air. Tumbuhan higrofit ialah salah satu tumbuhan dalam kategori adaptasi morfologi pada tumbuhan, yang berarti mereka dapat menyesuaikan bentuk tubuh dan struktur tubuh mereka dengan lingkungannya. Jenis adaptasi ini berbeda dengan adaptasi fisiologi yang merupakan adaptasi yang memanfaatkan fungsi-fungsi yang terdapat di tubuh organisme karena adanya pengaruh dari luar ataupun dari dalam yang kemudian mempengaruhi kondisi morfologi atau tingkah lakunya. Tumbuhan higrofit merupakan tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah yang lembab. Kata hidro sendiri mempunyai arti lembab atau basah. Maka dari itu tumbuhan higrofit dapat ditemukan di ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi. Ciri-ciri tumbuhan higrofit. 1. Daun yang lebar dan tipis. 2. Memiliki banyak stomata. Dengan adanya banyak stomata pada permukaan daun, proses transpirasi dapat berjalan dengan lebih cepat. 3. Bila tipis dengan kutikula yang belum berkembang. Dengan adanya karakteristik ini tumbuhan higrofit memiliki transpirasi kutikular yang tinggi. 4. Tangkai yang panjang. 5. Jaringan mekanis tidak berkembang. 6. Sistem akar lemah. Karena tumbuhan higrofit memiliki sistem akar yang lemah, jika mereka kekurangan air maka akan terlihat dengan jelas jika mereka mulai layu. 7. Kutikula yang tebal. Organ-organnya yang berada di atas tanah mudah terkena efek pengeringan dari matahari dan angin, memiliki kutikula yang lebih tebal, sehingga proses transpirasi kutikula yang terjadi lebih sedikit. Selanjutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah sebuah cara di mana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya masing-masing. Jika tidak, tentu mereka akan hidup dengan berbagai ancaman. Terutama tumbuhan dan hewan, mereka cenderung dipantau oleh predator dan harus siap siaga untuk tidak dibunuh. Mereka mengubah segala sesuatu agar predator terkecoh dengan hal itu. Jenis adaptasi ini cukup sulit untuk diamati karena hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. 1. Bertambahnya sel darah merah pada orang yang pindah dari dataran rendah ke pegunungan. 2.
Tubuh manusia mengeluarkan banyak keringat saat kepanasan dan urin saat kedinginan. 3. Perbedaan jumlah sel batang dan sel kerucut pada burung malam dan siang. 4. Enzim selulosa pada herbivora. 5. Osmoregulasi pada ikan air tawar dan air laut. 6. Adanya kelenjar bau pada bunga untuk menarik serangga. 7. Adanya solar system pada kelelawar. 8. Unta mengeluarkan urin pekat dan feses kering. 9. Pengeluaran racun tertentu pada tumbuhan untuk menghambat pertumbuhan tumbuhan lain. 10. Peredonavalis yang hidup di kayu galangan kapal mempunyai enzim selulosa. Perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah kegiatan atau tingkah laku hewan yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan untuk membantunya bertahan hidup. Adaptasi tingkah laku bisa berupa hasil belajar ataupun insting sejak lahir. Tujuan adaptasi tingkah laku yaitu 1. Untuk mengayomi diri dari pemangsa. 2. Untuk bertahan hidup dari evolusi iklim atau evolusi dalam proses fisiologis. 3. Untuk menemukan makanan. 4. Untuk mempermudah hidupnya. 5. Beradaptasi dengan lingkungan lokasi tempat tinggal. Adaptasi tingkah laku. Jenis-jenis adaptasi tingkah laku. 1. Tingkah laku sosial, untuk hewan yang hidup berkelompok. 2. Tingkah laku untuk perlindungan. Adapun contoh adaptasi tingkah laku pada hewan adalah sebagai berikut. 1. Bunglon. Bunglon mengolah warna kulit guna menyamarkan dirinya, sampai-sampai sulit tampak oleh pemangsa. 2. Rayap. Rayap yang baru menetas dari telurnya, bakal menjilati dubur induknya guna mendapatkan enzim flagellata. Tingkah laku yang demikian memungkinkan flagellata bisa masuk ke saluran pencernaan rayap muda tersebut. Flagellata dibutuhkan rayap untuk memahami kayu, sebab flagellata dapat menghasilkan enzim selulase. Cicak akan mengerjakan adaptasi tingkah laku dengan teknik memutuskan ekornya atau dinamakan dengan istilah autotomi. 4. Kerbau. Pada ketika cuaca panas, kerbau akan menggali kubangan atau lokasi berair guna berendam. Bentuk adaptasi yang dilaksanakan oleh kerbau ini bertujuan untuk meminimalisir pengaruh panas kalor dalam tubuhnya. 5. Cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki keterampilan adaptasi dengan teknik menyemprotkan tintanya dan berenang menjauh pada ketika dalam suasana bahaya. 6. Kuda Nil. Hampir sama dengan kerbau, kuda Nil pun melakukan adaptasi dengan menggali sungai atau kubangan air guna berendam. Kebiasaan berendam kuda Nil ini dilaksanakan hampir separuh hari lamanya. 7. Burung. Bentuk adaptasi tingkah laku dari burung ialah bermigrasi. Burung seringkali akan mengerjakan migrasi secara berkelompok untuk menggali tempat baru yang cocok untuk mereka tinggal. 8. Kaki seribu. Kaki seribu, luwing, bakal menggulungkan badannya sampai menyusun lingkaran untuk mengerjakan perlindungan diri. 9. Lumba-lumba. Bentuk adaptasi ini dilaksanakan lumba-lumba dengan destinasi untuk memungut oksigen di udara. Sebab alat pernapasan lumba-lumba ialah paru-paru sampai-sampai tidak bisa mengikat oksigen yang terlarut dalam air. Contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan.
1. Pohon jati. Adaptasi tingkah laku yang dilaksanakan pohon jati ialah dengan meranggas, yakni menggugurkan daun pada ketika musim kemarau. Musim kemarau ditandai dengan tingkat penguapan air yang tinggi, sampai-sampai dengan menjatuhkan daunnya yang kering. Maka daun layu itu akan menutupi tanah dan meminimalisir penguapan air yang terjadi pada tanah. 2. Putri malu. Bentuk adaptasi yang dilaksanakan tumbuhan putri malu terbilang lumayan unik, yakni menguncupkan daun saat disentuh. Gerak menguncupnya daun putri malu pada ketika disentuh ini dinamakan seismonasti. 3. Bunga pukul 4. Bunga pukul 4 akan mengerjakan adaptasi tingkah laku saat matahari keluar atau di pagi hari. Pada waktu keluar matahari, bunga pukul 4 bakal terlihat layu dan mekar pulang di senja harinya. Faktor yang memengaruhi adaptasi bunga pukul 4 ini ialah intensitas suhu di sekitarnya dan pun cahaya matahari. 4. Jagung. Ketika musim kemarau atau cuaca panas, jagung akan mengerjakan adaptasi dengan teknik menggulungkan daunnya. Hal ini dilaksanakan oleh daun dengan destinasi untuk meminimalisir penguapan air yang meningkat andai cuaca panas tiba. Sekian dan terima kasih, dan selamat belajar.